Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala kita mendapatkan nikmat, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tetap kita memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Tapi manusia terkadang tak berdaya ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia ingin proyek ini berlanjut, tapi ternyata Allah takdirkan harus berhenti hari ini. Apa yang hendak dikata? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Sultan bahwasanya nikmat Allah tuh bukan cuma uang. Ada dua nikmat yang kita sering lupa. Kita sering lalai. Kita merasa itu bukan nikmat. Apa dua nikmat itu? As-sihah wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Yang mungkin selama ini kita sibuk kerja. Allah berhentikan nih proyek agar kita punya waktu luang. Agar engkau dapat lebih fokus mengenali dirimu. Yang selama ini terkadang kita lupa sama diri kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau bicara bersabar karena semua pasti ada hikmahnya. Tahukah kita bahwa di antara nama Allah itu adalah Hakim? Makanya ada nama orang Abdul Hakim. Di dalam Al-Quran Karim, nama Al-Hakim ini Allah sebutkan 94 kali. 94 kali. Kita sering mendengar nama Allah, Wallahu Azizun Hakim. Dan Allah itu maha perkasa dan hakim. Hakim itu artinya dengan kebijakan. Tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan, melainkan di situ ada maslahat buat manusia. Maslahat untuk alam semesta ini. Baik itu larangan atau perintah. Tidak ada satupun hukum, aturan yang Allah buat, melainkan di situ ada maslahat, ada manfaat buat seluruh umat manusia. Dan tidak ada satupun ketetapan Allah, baik yang disukai atau yang dibenci, melainkan di situ ada hikmah. Kenapa Allah tidak bertindak kecuali dengan hikmah? Azizun Hakim.
Di An-Nisa ayat 26 Allah mengatakan wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Di Al-An'am ayat 1873 Allah mengatakan wa huwal hakimul khabir. Dan Allah tuh Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Khabir yang maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Di An-Nur ayat 10 Allah menutup akhir ayat ini wa annallaha tawwabun hakim, dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha bijaksana. Arti orang terjebak dalam dosa pun itu ada hikmah di sana. Kemudian di Asy-Syura ayat 51 Allah mengatakan innahu aliyyun hakim. Sesungguhnya Allah maha tinggi. Allah berada di atas sana. Dan dia maha bijaksana. Di An-Nisa ayat 130 Allah mengatakan wa kanallahu wasi'an hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha luas. Nikmatnya, rahmatnya, rizkinya. Hakiman dan maha bijaksana. Ketika kita melihat pembagian rizki seperti itu. Semua dengan hikmah. Ahibati fillah, semua yang kita lihat di dunia ini. Yang kita pandang. Yang kita baca. Yang kita dengar. Terkadang menurut kita kok kurang tepat. Kenapa seperti itu sih? Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Ada yang kaya dan ada yang miskin. Kita tentunya kepingin jadi yang kaya, gak ingin jadi yang miskin. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Semuanya kepingin jadi yang sehat. Tapi terkadang dia sakit. Dia ingin ayah bundanya sehat, tapi sakit. Dia ingin anak-anaknya sehat, tapi sakit. Anak tetangga kok sehat? Ada yang tampan. Ada yang cantik. Ada yang tidak. Kenapa aku kok coklat ya? Kenapa fulan kok putih? Padahal aku taat beribadah. Kenapa fulanah yang cantik dikasih body yang semampai tapi dia sholat enggak? Kenapa aku yang sholat, yang ibadah, tapi tubuhku seperti ini, wajahku seperti ini? Ada anak-anak yang terbunuh. Ada anak-anak yang dicabulin, yang diperkosa, ada yang dijual. Ada orang-orang yang zalim dengan kezalimannya yang begitu menyakitkan. Sampai yang dizalimi mati, yang zalim masih hidup. Ada yang hidup dan ada yang mati. Kita kalau melihat kehidupan ini, Allah ciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Dan itu semua dengan hikmah. Sejatinya dunia ini adalah tempat yang terkutuk. Terlaknat. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Semua yang di dalamnya terkutuk. Bagaimana keluar dari kutukan itu? Illa dzikrallah wa mawala. Kecuali mengingat Allah. Segala ketaatan, segala kepatuhan kepada Allah itu tidak terkutuk. Orang yang alim, yang belajar ilmu demi mendekatkan diri kepada Allah dan yang mengajarkan ilmunya itu tidak terkutuk. Maka lihatlah, apakah kita keluar dari kutukan tersebut atau ternyata kita tenggelam dalam kumbangan kutukan. Semua yang kita lihat, yang menimpa kita atau menimpa orang lain,
yang menimpa perusahaan kita atau perusahaan orang lain, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kekayaan, keindahan, kedudukan yang diberikan di dunia ini itu bukan tanda orang itu dicintai Allah, bukan. Bukan tanda orang itu orang yang terhormat. Kita tahu Fir'aun kaya raya. Nabi Musa mengembala kambing 10 tahun. Kita tahu bagaimana Qarun kaya raya. Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita tahu bagaimana Namrud dengan kecongkakannya, keangkuhannya, kerajaannya, dia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Namrud tidak terbakar. Dia di luar membakar. Nabi Ibrahim yang dilemparkan. Kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal, bagaimana Umayyah bin Khalaf, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kehormatan mereka di kota Mekah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ditindas, disakiti. Kita harus sadar. Kenyamanan yang kita rasakan itu bukan karena kita orang yang mulia. Tidak. Karena sejatinya apapun yang kau dapatkan itu ujian dari Allah. Di dunia nih. Jadi kalau bicara balasan yang sempurna, ganjaran nanti di sini tempat ujian. Orang kalau sedang di kantor ngapain? Dia kerja engkau. Jangan mau tidur-tiduran di kantor. Di perusahaan kerja. Dan dunia ini tempat bekerja. Kadangkala kita istirahat sebentar. Seperti ketika azan zuhur. Lalu kita melanjutkan pekerjaan kita. Hibati fillah. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzubillahi minasyaitonir Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Barakallahu fikum. Allah Al-Aziz Al-Hakim, Al-Alimul Hakim, Al-Hakimul Khabir telah memutuskan semua yang bernyawa pasti mati. Keputusan ini untuk seluruh manusia, bangsa jin, malaikat pun udah diputuskan. Mau kaya, mau miskin, mati. Jangan berpikir, oh pantas dia tidak mati-mati karena dia kaya, bakal mati dia. Pandemi sekarang, kita lihat, ada orang yang mati bukan karena COVID-19. Dan ribuan tahun sebelum COVID-19 datang, orang sudah mati ya. Dan sebentar lagi setelah COVID-19 pergi, apakah kemudian orang nggak ada yang mati? Udah selesai badai kematian, kita tetap bakal mati. Karena itu keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian, cobaan, kebaikan dan keburukan. Jadi jangan berpikir kalau lagi susah, kita lagi diuji Pak Ustadz. Kenapa? Kita ini nggak ada proyek sekarang nih. Engkau ketika tidak ada proyek diuji. Ketika engkau dapat proyek itu juga ujian. Engkau nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kalau bicara apa hikmahnya? Kita tuh manusia kalau tahu hikmah, biasanya dia akan sabar.
akan membuat dirinya tegar. Seperti seorang yang mau divaksin. Nggak enak divaksin. Tapi ketika tahu, insya Allah dengan divaksin nih, ya daya tahan tubuh kita akan lebih kuat lah tatkala terpapar COVID-19. Gitu, jadi mau. Yang nggak tahu, nggak mau, nggak. Banyak orang mati divaksin. Kenapa ada seperti ini? Karena dia nggak tahu dengan hikmahnya. Atau dia belum yakin dengan hikmah. Hikmah yang pertama. Dari musibah yang menimpa kita. Dari proyek yang tidak dilanjutkan. Dari di PHK-nya sebagian orang dirumahkan. Yang dia mungkin berpikir, gimana saya? Apa yang harus saya lakukan? Hikmah yang pertama, untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah. Kenapa? Banyak di antara kita itu yang sebenarnya belum menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia itu hamba hawa nafsunya. Walaupun secara lisan dia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara lisan dia mengatakan itu. Tapi tatkala Allah berikan cobaan yang tidak dia sukai atau yang dia sukai, ternyata dia berubah. Berapa banyak orang yang menjual agamanya gara-gara cobaan yang diberikan kepada. Sebagian kita nih menyembah Allah tuh di pinggiran, nggak di tengah, tapi di pinggiran. Apakah benar kita yakin bahwa kita hamba Allah? Allah adalah Tuhan kita, yang dia tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Atau kita masih ragu? Atau kita bertanya-tanya, kenapa? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfi fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, sebagian orang tuh pengabdiannya kepada Allah kalau dapat nikmat doang. Oh, Masya Allah, Islam ini benar. Masya Allah, ini jalan yang sahih. Ketika dapat nikmat. Di antara sebab turunnya ayat ini, ada orang-orang Badui. Orang-orang Arab. Suku Badui. Ketika mereka dapat hujan. Ketika mereka mendapatkan nikmat. Oh, Islam agama. Ketika bencana yang datang, dia murtad. Dia keluar dari Islam. Dan sebagian kita seperti itu. Dengan adanya bencana ini, untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah. Bahwasanya anak beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Kemudian yang kedua, bala. Cobaan itu sejatinya adalah sarana untuk mempersiapkan diri agar engkau menjadi orang yang eksis. Ada orang itu yang gak ada sebenarnya.
Tapi tatkala Allah kasih bala, itu untuk menunjukkan eksistensi dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, ayyuhuma afdal? As-sabru awil mihna awil tamkin. Mana yang lebih utama dari 3 amalan? Yang pertama bersabar. Yang kedua ujian. Yang ketiga at-tamkin, yaitu diberi kedudukan orang. Mana yang lebih utama? Apa katanya Al-Imam Syafi'i? At-tamkin darajatul anbiya. At-tamkin dikasih kedudukan ya. Itu derajatnya para nabi. Bagaimana mereka dapat menyebarkan agama Allah ini. Dimuliakan, dihormati. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihna. Tapi kedudukan itu tidak diberikan kecuali setelah ujian. Jadi nggak mungkin orang itu dikasih kedudukan kecuali setelah ujian. Fa idzam tuhina sabar. Ketika dia dikasih ujian, dia sabar. Wa idza sabara, mungkin ketika dia bersabar, maka Allah kasih kedudukan. Makanya orang yang sabar tuh, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala buat orang-orang yang sabar itu tanpa batasan, nggak ada batasan. Karena sabar tuh nggak ada batasannya. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, iya Ustadz, enak fulan. Dia di PHK, dia dirumahkan, dia punya fulus, dia punya tabungan, ana nggak punya. Maksudnya, fulan bersabar, engkau boleh tidak bersabar. Semua harus bersabar. Dan Allah hendak memberikan kedudukan kepada. Jadi memang alurnya seperti itu. Dikasih ujian, sabar enggak? Sabar, kasih kedudukan. Enggak sabar, rugi dunia akhirat. Jangan sampai seperti yang terjadi dengan penghuni neraka. Dikatakan kepada mereka, sama aja kalian mau sabar enggak sabar itu diazab gitu. Loh kita, ketika dapat musibah, mau sabar nggak sabar, emangnya musibah itu pergi? Nggak pergi. Tetap musibah itu menimpa kita. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Sabar. Dia melihat musibah ini yang ketiga, hikmah yang ketiga, ternyata musibah ini menjadi penghapusan dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Ada orang tuh yang dikasih bala. Mukmin terus dikasih bala. Fi nafsihi wa waladihi wa mali. Lihat, balanya itu 3. Di dirinya, mungkin dengan penyakit. Wa waladihi, di anaknya. Mungkin anaknya ada yang sakit, mungkin anaknya kurang berbakti. Yang ketiga, wa mali, dan hartanya. Hartanya berkurang, hartanya hilang. Artinya dia hidup dengan bala. Dirinya sakit, anaknya nggak berbakti, nggak perhatian sama orang tuanya, fulusnya habis. Dikasih tuh bala sama Allah. Hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah, nggak punya dosa sama sekali. Ternyata bala itu menghapuskan dosa dia. Jadi tatkala kita terkena musibah, kita bersabar, ya Allah, ini penghapusan dosa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmidzi juga, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair, ajjala lahul uquba fid dunya." Kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman buat dia di dunia. Disegerakan. Allah berarti Allah ingin kebaikan buat tuh orang. Kadang-kadang kita melihat ada orang zalim, nih Ustaz, orang zalim nggak mati-mati, Ustaz. Nggak kena bencana, harapan kita dia tabrakan, dia mati, dia kena COVID, apa? Ternyata dia masih sehat. Padahal dia orang zalim. Yang dizalimi, Ustaz, mati, COVID. Gimana? Disinilah hikmahnya. Ternyata kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubah.
hukumannya disegerakan di dunia. Wa idza aradallah bi'abdihi syarr, tapi kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka dia nggak dihukum dengan dosa-dosanya, dia nggak dihukum dia. Tetap dikasih nikmat terus, kasih sehat sama Allah, dudukannya naik terus sampai jadi yang paling tinggi umpamanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sehingga Allah akan menyempurnakan hukuman bagi dia di hari kiamat. Jadi ketika engkau terkena musibah, maka engkau berbaik sangka, ya Allah, penghapusan dosa. Yang keempat, dosa dihapuskan, pahala dikasih, derajat ditinggikan. Nih kalau kita ngelihat musibah itu, bencana, ternyata ada banyak hikmah di sana. Sebenarnya tergantung bagaimana kita memandang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha." Tidak ada bencana yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri. Ini yang di lapangan. Kadangkala tertusuk duri tangannya, lecet tangannya. Kadangkala kakinya kejatuhan batu. Fama fauqaha, sampai yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar dari itu, illa rafa'allahu biha darajah au hatta anhu biha khatiyah, melainkan Allah akan mengangkat dengannya satu derajat atau Allah akan hapuskan satu dosa. Jadi ketika kita memandang musibah yang menimpa kita dengan pandangan, ya Allah, diangkat derajatku ya Allah, seharusnya kita berbahagia. Bukan bicara sabar, bicara syukur. Kemudian yang kelima, musibah ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memikirkan kekurangan-kekurangan kita. Kenapa? Ya, kalau bicara tadi musibah karena dosa, musibah menghapuskan dosa, berarti kan ada dosa yang dilakukan. Kalau dibicarakan tadi hukuman dari Allah, Allah segerakan hukumannya. Yang jadi pertanyaan, kesalahan anak mana? Engkau cari. Engkau cari. Kita ini kadangkala merasa nggak punya salah. Apa sih salahku? Apa salah ana ya Allah? Kenapa kok ana ya Allah? Kenapa kok bukan tetangga? Kenapa kok bukan yang orang-orang jahat yang kena musibah? Kok ana yang kena musibah? Kita tuh sok suci. Dan kita suudzon sama orang. Kita sombong. Kita merasa lebih baik dari orang. Yang pantas tuh orang yang kena musibah. Engkau yang pantas mendapatkan. Allah gak pernah salah. Menetapkan takdirnya gak pernah salah. Maka tatkala engkau terkena musibah, engkau duduk, engkau renungkan, di mana salahku? Yang jadi masalah, salah kita banyak. Ibnu Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah dipenjara. Ketika dipenjara, gara-gara utang, beliau dipenjara. Beliau langsung ingat, ini gara-gara dosa yang kau kerjakan 40 tahun yang lalu. Ternyata Ibnu Sirin cerita, dia itu pernah meledekin kawannya di pasar. Kawannya itu bangkrut. Kita kadang-kadang kan kalau sama kawannya bangkrut, kita panggil dia dengan panggilan yang sebenarnya iya benar realitanya, tapi nggak boleh kita memanggil. Ya muflis, kata dia. Setelah 40 tahun jadi muflis. Apa kata para ulama yang mengomentari ucapan Ibnu Sirin? Mereka mengatakan, qallat dhunubul qawm fa'arafu min aina utu. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Itu sunnatullah. Orang-orang itu dosanya dikit. Sehingga mereka tahu karena dosa yang mana dia dihukum. Wa kathurat dhunub.
sedangkan dosa kita banyak. Sehingga kita nggak sadar dari yang mana, karena dosa yang mana ini. Karena dosa yang mana, kita jadi bingung. Kesempatan engkau untuk belajar. Oh ternyata yang aku lakukan ini nggak boleh, ternyata ini haram ya. Ternyata ini dilarang sama Allah. Oh ternyata ini wajib. Kesempatan kita tatkala ada musibah untuk introspeksi diri. Agar kita jadi lebih baik jemaah. Kemudian yang keenam. Musibah dan bala itu pelajaran dari pelajaran keimanan. Agar kita benar-benar menjadi hamba Allah. Agar engkau tahu kalau engkau itu lemah. Ada orang nih, dia sudah protek dengan segala aturan protokol kesehatan. Bersama keluarganya, istrinya, anaknya, dia di rumah saja, ya ikut protokol kesehatan. Bahkan ketika beli sesuatu semua steril ya ini itu. Satu keluarga COVID. Kok bisa? Ya. Agar engkau belajar tauhid lagi. Bahwa pada hakikatnya penyakit itu dapat menular karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena kehendak Allah. Dan kita dapat melihat yang terpapar COVID-19, sebagian hidup, survive, sebagian mati. Kenapa dia hidup, kenapa fulan mati? Allah Azza wa Jalla. Agar kita semakin yakin dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita nggak ingin musibah itu menimpa kita. Dan ini juga agar keluar dari hati kita kesombongan, kecongkakan ya. Yang selalu ngomong, aku. Kau siapa kau? Bicara aku, kau siapa? Dikasih musibah, agar keluar tuh sifat-sifat buruk, agar engkau jadi tawaduk, faham bahwasanya la haula wa la quwata illa billah. Sehingga orang tuh kembali kepada Allah. Jadi musibah itu mengembalikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma Allah yang dapat menyembuhkan. Berapa banyak orang tuh baru sampai ke kedudukan tauhid ini setelah dia keliling. Berobat ke sana, sakit anaknya. Berobat ke sana nggak bisa. Berobat ke sana, berobat ke seluruh rumah sakit yang dianggap top. Setelah itu tetap sakit. Dokter yang ngasih tahu. Nunggu mukjizat katanya. Nunggu. Dari awal engkau kemana? Disinilah pelajaran yang kadang-kala kita nggak ambil tuh pelajaran. Nggak sadar-sadar kalau kita sedang diajarin tauhid nih sama Allah. Agar engkau tidak bersandar kepada uangmu. Oh, aku punya uang yang banyak. Aku bisa pilih dokter yang paling hebat. Aku bisa bayar rumah sakit yang paling mahal. Insya Allah anakku sembuh. Atau orang tuaku sembuh. Bawa sana, bawa sana, bawa sana, bawa sana. Semuanya angkat tangan. Pelajarannya apa? Agar engkau mengatakan la haula wa la quwwata. Nggak ada yang bisa terjadi kecuali kalau Allah. Kita akhirnya sholat malam. Kita akhirnya berzikir. Kita akhirnya beristighfar. Akhirnya, disitulah hikmah dari musibah. Jadi, musibah itu mengeluarkan ujub dari diri kita. Di masa Nabi SAW, ada perang namanya Perang Hunain. Jumlah umat Islam pada waktu itu 12.000. Terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Ketika Rasul SAW masuk ke kota Mekah, beliau itu naik ontanya dengan penutup kepala berwarna hitam. Beliau itu nunduk ya. Sampai
dagunya itu menyentuh pangkuan Nabi SAW. Beliau membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina, sambil naik onta beliau. Beliau baca firman Allah bahwa penaklukan kota Mekah ini bukan karena jumlah yang banyak, tapi Allah yang menang. Nabi ambil tuh pelajaran. Tapi ada sebagian sahabat mungkin yang belum dapat tuh pelajaran. Setelah penaklukan kota Mekah, mereka berangkat menuju ke Hunain. Di sana, dalam perjalanan, ada yang bertutur kata mengatakan, Lan nughlabal yawmin qillah. Kita nggak akan ditaklukkan karena jumlah kita sedikit. Banyak jumlah kita. Kita akan habisin musuh. Ucapan itu benar-benar berat buat Nabi SAW. Ada ternyata di kalangan sahabat yang mengatakan 12.000 kalah. Allah mengatakan wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Ingat kalian kejadian perang Hunain, tatkala kalian takjub dengan jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak nggak ada gunanya. Kalian kabur semuanya. Kemudian Allah turunkan kemenangan. Allah yang menurunkan kemenangan. Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi musibah ini untuk mencabut kecongkakan dari diri kita. Untuk membuktikan kalau kita nggak mampu berbuat apa-apa. Semuanya bantuan Allah. Jangan mengatakan, oh karena aku cerdas, karena aku, karena apa? Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis tahu-tahu ada di hadapannya. Dari Yaman sana, dari Sabah ke Palestina. Dalam hitungan menit atau detik. Nabi Sulaiman memandang sebelum memejamkan matanya. Mengedipkan matanya, udah datang. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Rabb. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku kufur. Beda sama Qarun. Ketika orang-orang takjub dengan kekayaannya, dengan pencapaiannya, dengan kesuksesannya, lalu dia mengatakan, Innama utituhu ala ilmin indi. Katakan Qarun, aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Aku sukses ini karena perjuanganku, karena kecerdasanku, karena upayaku, karena kerja kerasku. Lah, karena Allah yang kasih. Tapi kan Ustaz, tapi apa? Berapa banyak orang di luar sana yang lebih cerdas dari engkau? Berapa banyak orang di luar sana yang lebih gigih, yang lebih soleh, tapi Allah nggak kasih. Terus engkau dikasih itu karena Allah kasih karunia sama engkau. Untuk menguji. Lagi-lagi nikmat itu pun ujian. Makanya Allah kasih musibah ketika perang Hunain itu. Yang akhirnya para sahabat sadar gitu. Kemudian ujian itu, cobaan itu untuk menampakkan manusia. Di sana banyak orang yang tidak kelihatan jati diri mereka kecuali ketika ada musibah. Ketahuan tuh.
dia beriman atau enggak. Dia seorang yang tangguh, dia seorang pahlawan atau dia pecundang. Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka enggak difitnah? Walaqad fatanna alladhina min qabli. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Sehingga nampak siapa yang beriman, siapa yang pura-pura beriman. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, An-nas madamu fi afiyatin masturun. Orang tuh ketika dalam kondisi normal ya, dalam kondisi nikmat, mereka itu tertutup kondisinya, nggak ketahuan. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaiq. Ketika datang bala, maka mereka akan kembali kepada hakikat mereka. Sekarang ini COVID-19, kita lihat ya, orang kalau yang sehat, insya Allah aman katanya. Tapi yang punya komorbid, itu berbahaya. Karena ada sesuatu di dirinya yang membahayakan. Musibah itu untuk menampakkan hakikat ini. Fasaral mu'min ila imani, yang beriman akan nampak keimanannya. Wasaral munafiq ila nifaqi, yang munafik akan ketahuan, oh ternyata munafik nih fulan. Kemarin waktu bersenang-senang nggak ketahuan. Di masa Nabi SAW, ketika perang Uhud, Nabi SAW berangkat dengan 1.000 tentara. Di tengah jalan tinggal 700. Kemana yang 300? Barisan orang-orang. 300 tuh kalau diajak berbagi harta rampasan perang datang. Tapi diajak berjuang, mundur mereka. Jadi musibah datang untuk menampakkan siapa ana dan siapa antum. Kemudian musibah itu untuk mempersiapkan kita. Kita tuh diuji. Karena hari-hari yang akan kita hadapin semakin Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana proses beliau menjadi nabi. Ditinggal mati bapaknya, beliau masih di kandungan. Ditinggal mati ibunya umur 6 tahun. Ditinggal mati oleh paman, oleh kakeknya umur 8 tahun. Hidup bersama pamannya. Susah paman. Mengembala kambing beliau. Dipersiapkan untuk menjadi nabi. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tatkala beliau hidup di rumahnya, dimanja oleh ayahnya, dicintai oleh ayahnya dengan cinta yang membuat kakak-kakaknya iri sama Nabi Yusuf. Allah mempersiapkan Nabi Yusuf untuk menjadi manusia yang teladan, terpuji, menjadi nabi. Apa yang terjadi? Dipisahkan dari orang tuanya dengan cara yang menyakitkan. Dijual sama kakak-kakaknya. Di sana hidup jauh dari orang tuanya. Diuji lagi, belum cukup tuh. Ujian belum cukup. Dipisahkan dari orang tua belum cukup. Diuji dengan wanita. Lolos. Tapi belum cukup ujiannya. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun di penjara. Bukan 2 tahun, 3 tahun. Bertahun-tahun di penjara. Baru setelah itu Allah letakkan kedudukan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertahun-tahun hidup di istana Fir'aun. Dengan segala kekuasaan, kenikmatan. Kalau tetap di istana Fir'aun, jadi apa Nabi Musa alaihissalam? Maka Allah keluarkan Nabi Musa dari istana Fir'aun. Menjadi pengembala kambing 10 tahun. Baru balik lagi menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Yang dikasih wahyu sama Allah Azza wa Jalla. Yang siap untuk menghadapi segala tantangan. Jadi ujian itu ya masa training buat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian musibah itu ternyata untuk menunjukkan kepada kita mana kawan dan lawan.
mana kawan dan lawan, mana orang-orang yang benar-benar setia sama kita, dan mana kawan-kawan yang hanya berkepentingan ketika dia bersama kita. Sehingga adanya musibah yang menimpa kita, kita jadi tahu, oh fulan, ternyata mereka hanya kepentingan. Ketika ana susah, mereka pergi meninggalkan. Dan kondisi ini penting. Kenapa? Kalau orang-orang seperti itu tetap bersama kita, kita tertipu selama ini berbuat baik sama dia. Ternyata dia musang berbulu ayam. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, wa a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'an. Matanya terus memandang aku. Hatinya mengawasiku. In ra'a hasanatan dafana. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikan. Dia pendam kebaikanku. Kalau dia lihat keburukan, dia sebarkan. Adanya musibah untuk menampakkan kawan-kawan kita nih. Kemudian ahibati fillah, musibah ini dan bala menyingkap kepada kita hakikat dunia ini. Ternyata dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Hari ini kau tertawa, besok mungkin kau menangis. Hari ini kau di atas, besok kau di bawah. Di bawah sana. Di dalam tanah sana. Diinjak-injak oleh keluarga. Ditinggalkan oleh semua manusia. Jadi kesenangan dunia ini, kesenangan yang menipu. Yang muda, yang gagah sekarang, berapa lama kegagahanmu akan bersama? Enggak lama. Apa yang kita tunggu? Kata Nabi SAW, hal tantadiruna illa sab'an. Kalian itu cuma nunggu 7. Ima yang kalian tunggu itu kekayaan yang membuat kalian nanti melampaui batas, atau kemiskinan yang melalaikan kalian, atau masa tua yang kalian kemudian jadi lemah, atau penyakit. Kita takut COVID itu sampai ke rumah fulan, sampai ke rumah fulan, kok kayaknya dekat sama aku. Atau kematian yang akan memutuskan segala kenikmatan. Atau yang kalian tunggu dajjal, atau yang kalian tunggu adalah kiamat yang lebih menakutkan. Jadi musibah-musibah itu menyingkap hakikat kehidupan dunia. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Di akhirat. Nggak ada tidur di surga itu. Kalau bicara nikmat, di surga itu nggak ada tidur. Kenapa? Kalau tidur, kenikmatannya hilang. Maka dia terus menikmati nanti di surga. Khalidina fiha abad. Kemudian bala itu juga untuk mengingatkan kita bahwa karunia Allah tuh banyak loh. Nikmat Allah tuh banyak. Kalau sekedar di PHK, sekedar dirumahkan, alhamdulillah Allah kasih sehat sama engkau. Sehat nih. Subhanallah, kata Nabi SAW, wasihatu khairun minal ghina liman ittaqa. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Karena kalau harus milih, engkau dirumahkan atau engkau sakit, tetap bekerja di tempat itu, tapi engkau sakit di rumah sakit. Orang akan milih ahsan sehat. Berapa banyak ya miliarder yang dia kalau ngelihat tukang becak, dia iri sama tukang becak. Ya Allah, kuat tukang becak itu. Ini miliarder udah pakai tongkat. Kadang kala di kursi roda. Kalau tukang becak dikasih pilihan, mau bapak berhenti becak jadi orang kaya raya, tapi stroke. Kata tukang becak, enggak, sudah saya ahsan becak sampai mati, tidak apa-apa, yang penting jangan stroke. Karena dia tahu. Jadi nikmat itu bukan hanya fulus. Kesehatan itu nikmat.
yang jarang kita syukurin. Kemudian musibah itu membuat kita rindu sama surga Allah Azza wa Jalla. Kita kalau ngelihat ya, anak-anak kalau duduk, lihat ya Allah, gak mari-mari, gak selesai-selesai ujiannya. Yang ini, yang itu, yang itu. Ini kita jadi rindu ya Allah, kepinginnya masuk surga Allah. Akhirnya muncul doa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan yang terakhir, ketahuilah, bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Yang kita tidak sukain ternyata itu baik buat kita. Kita semua nggak suka dirumahkan, kita semua nggak suka di PHK, kita nggak suka bangkrut, kita nggak suka penyakit, kita nggak suka dengan keburukan, kita inginnya kebaikan. Tapi belajarlah bahwasanya boleh jadi yang kita sukain itu buruk buat kita. Dan yang kita benci itu baik buat kita. Belajar dari anak panah yang terpaksa dia ditarik mundur untuk melesat ke depan. Belajar dari Nabi kita Muhammad SAW yang disakiti, ditindas selama 13 tahun di kota Mekah. Akhirnya diusir beliau. Beliau melarikan diri, hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk kembali ke kota Mekah. Tapi kembalinya menjadi seorang yang dihormatin, yang dimuliakan. Jadi ingat, terkadang kau ditarik mundur untuk melesat ke depan. Banyak-banyak berdoa. Memohon kepada Allah agar dibantu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal agar dibaca di penghujung setiap salat. Mungkin kita lupa baca doa. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan.